Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, hai semuanya. Jumpa kembali dengan kami di sini ya di channel Sudarwanto 80. Kali ini saya menangani sebuah kulkas ya, satu unit kulkas dengan merek Polytron dan dengan kendala kompresor nyala, ya, lampu nyala, tapi tidak bisa dingin atau tidak bisa membekukan es. Tidak bisa jadi es ya. Pertama-tama kita coba cek dulu apakah benar-benar nyala kompresornya. Kita dengerin dulu. Kedengarannya bunyi ya. Ada dengung di situ. Ntar kita coba cek pakai tang ampere. Dan biasanya kita coba meraba bagian dinding ya, bagian samping kulkas kanan kiri. Biasanya di situ kondensornya panas ya, tuh panas. Ini tidak panas ya, ini biasanya panas, ini tidak panas. Jadi kemungkinan kecil atau kemungkinan besar ini ada bocor atau buntu ya. Kita coba raba dan tidak ada panas sama sekali, tidak ada tanda-tanda panas. Jadi kesimpulannya kita harus cek apakah ini memang buntu atau bocor. Soalnya kulkas itu teman-teman ya, saya kasih tahu rumusnya. Kulkas itu kendalanya cuma 3. Satu, mati kompresor atau mati, tidak bisa nyala, bisa dari otomatis, bisa dari kompresornya. 2, itu kendalanya bocor atau gas freon itu habis, nggak ada karena ada kebocoran. 3, itu karena faktor buntu ya, atau tidak bisa sirkulasi karena ada oli naik bisa jadi dan mampet di filter ya teman-teman. Saya jelaskan ya. Oke, sebelumnya kita siapin dulu ya peralatannya yang mau kita pakai buat cek-cek ini. Namun sebelum kita lanjut teman-teman ya, yang belum subscribe, Anda bisa subscribe di bawah ini dan bisa bunyikan lonceng ya agar tidak ketinggalan konten-konten kami selanjutnya. Oke, kita lanjut. Kita potong dulu ya di pipa hisap ya. Pipa hisap bagian pipa pengisian ini teman-teman ya. Kita lihat ini pipa bagian pengisian. Ini menuju pengisian nanti. Teman-temannya kita potong dulu, kita cek apakah di situ keluar gas. Oh, ada teman-teman ya, bunyinya cos gitu, berarti tidak bocor, berarti ini faktor buntu teman-teman ya. Kalau dibuka pertama itu jalur pengisian itu tidak ada sisa freon, tidak ada freon keluar sejenis gas itu cos gitu bunyinya, itu berarti bocor. Kalau tidak ada, ini ada teman-teman, berarti ini buntu ya. Kita periksa dulu teman-teman, kita potong juga satunya di bagian pipa hisap suction line ya, dan kita coba nyalakan, colokin tegangannya, listriknya ya teman-teman. Kita coba dulu colokin, yang sabar teman-teman biar detail ya penjelasannya. Mungkin teman-teman ada kendala lain di jenis kulkas ya, di entah itu freezer, entah itu kulkas 2 pintu. Teman-teman bisa komen di bawah ya, bisa tanya-tanya di sini di bawah. Mungkin saya bisa menjelaskan atau bisa sharing di sini ya teman-teman ya. Kita buka dulu cover otomatisnya ya, cover OLP dan covernya PTC relay ya, PTC. Kita coba karena kita mau colokin ini tang ampere. Kita coba cek ampernya teman-teman ya. Harusnya ini normalnya 0,4 minimal dan maksimal 0,6. Tuh 0,3 teman-teman ya.
normal 0,4 teman-teman, 0,4 0, berapa itu. Nah teman-teman bisa lihat itu nilainya normal, kompresor normal ya teman-teman ya. Lalu kita coba cek jalurnya, apakah tekanan dari discharge line ya, tekanan pipa tekan, apakah daya tekannya kompresor ini masih normal. Maksimal ini minimal ini 300 teman-teman, 300 PSI ya. Kalau diukur pakai manifold tester ini harus bisa dapat menekan 300 PSI kompresornya. Kita coba cek, rupanya tekanannya masih begitu kuat teman-teman ya, tapi tidak ada oli naik teman-teman. Biasanya ini ada oli, ini tidak ada oli, kering teman-teman. Mungkin kompresornya lelah ya teman-teman ya, sehingga tidak dapat sirkulasi atau ada pembuntuan di situ ya di filter. Kita coba kasih longgar dulu, mungkin ada yang mampet di daerah freezer kan, di area freezer, di area filter. Kita kasih longgar dulu, kita flusing dulu teman-teman ya. Kita coba flusing sekali lagi. Buat teman-teman yang mungkin ada kendala lain atau sejenis kulkas, TV, atau apapun sejenis elektronika ya, dengan merek apapun, keluhan apapun, mungkin saya bisa sharing. Teman-teman bisa tanya-tanya di bawah video ini, bisa komen, saya akan sharing sesuai pertanyaan teman-teman semua. Kalaupun saya bisa jawab ya teman-teman, saya akan jawab. Kita coba flusing dulu teman-teman ya, biar longgar sirkulasinya dari pipa tekan menuju pipa hisap ini teman-teman ya. Terutama yang buat pemula ya, pemula kulkas, pemula yang mau belajar servis kulkas. Sebenarnya dengan tutorial seperti ini kurang gamblang teman-teman, karena ini saya akan membahas keseluruhan dari awal perbaikan sampai akhir nanti teman-teman ya. Kalau buat pemula harap jangan di skip nah, karena ini penting banget dan ini sangat detail ya teman-teman ya. Ini tanpa diedit juga sih, waktu pemvakuman nanti saya edit juga, kan lama nunggunya. Oke, langsung saja kita ambil pipa pengisian ya teman-teman. Pipa pengisian yang sudah saya kasih pentil isi ya, jalur pengisian yang menuju ke manifold tester, selang manifold tester teman-teman ya. Ada kemudian nanti selang manifold tester menuju juga ke gas freon teman-teman ya. Ini dia pipanya saya pakai ukuran 3/16 teman-teman ya, pipanya biar kayak baru bukan kayak baru, biar sama yang dari pabrik ya, pakai 3/16, pakai yang besar teman-teman. Dan sekali lagi buat yang pemula jangan di skip karena ini detail dari awal sampai akhir ya, sampai nanti sampai sukses nanti ya, mudah-mudahan aja sukses. Dan nanti pun kalau sudah sukses saya mau wawancara sama yang punya, biar teman-teman puas juga, apakah yang punya puas dengan hasil kerja saya atau gimana, biar teman-teman juga tahu. Selanjutnya kita sudah pasang ya, dan kemudian kita akan las teman-teman ya. Kita akan las, kita cari pengaman lasnya dulu. Kita pakai genteng teman-teman ya, pakai genteng yang dari tanah teman-teman ya. Kita pakai genteng sebagai penghalang biar enggak bodinya biar enggak kena bodi.
Kalau api kena bodinya ya bisa langsung leleh teman-teman, soalnya bodinya Polytron itu pakai plastik, bahannya plastik teman-teman. Tuh kayak gitu teman-teman ya, buat pengaman bodi teman-teman, soalnya mau dilas. Itu lihat buat pengaman bodi teman-teman. Kemudian kita ambil las ya, kita coba las pakai blender mini ya, pakai las mini. Nah, sebenarnya las kayak ini simple teman-teman ya, biar enak dibawa gitu, simple teman-teman. Baik, kita las dulu teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui juga, ini pakan lasnya ya, yang digunakan buat ngelas ini pakai perak teman-teman ya, soalnya tembaga ketemu tembaga, pakai perak teman-teman. Bahan lasnya pakai perak, buat ininya apa, dari perak teman-teman. Sampai betul-betul matang teman-teman ya, betul-betul meleleh, betul-betul matang, biar kuat. Ini detail banget ini, nanti pokoknya saya bikin detail banget, sedetail mungkin ya, dari awal sampai akhir. Biasanya pemula sangat butuh ini, tutorial ini. Kita langsung menuju ke filter teman-teman ya. Filter kita kasih pipa yang agak kecil buat pemvakuman ya teman-teman. Ini jalur pemvakuman ya. Saya bikin jalur pemvakuman karena ini saya pakai vakum body teman-teman, pakai vakum dengan kompresor yang ada di body kulkas yang ada di sini, memang tidak pakai pompa vakum luar. Jadi caranya harus kita kasih jalur dari filter buat pembuangan udara nanti pas mau divakum. Nah, ini biasanya saya lakukan pertama dari sini ya. Kita pakai pipa kapiler bisa juga teman-teman ya. Ini pakai pipa kapiler dengan ukuran 0,30 saya. Kemudian kita masukin ke lubang filternya. Ada di situ memang lubang filternya teman-teman ya, yang 2 cabang yang menuju ke jalur ke vakum body ya teman-teman. Kemudian setelah masuk kita juga kasih pengaman juga, karena filter ini terlalu dekat juga sama body kulkas. Kita harus ekstra hati-hati ya ngelasnya teman-teman ya. Ngelasnya ini filter kita harus ekstra hati-hati karena sangat dekat, berdekatan sama body kulkas yang terbuat dari plastik. Kita harus kasih penghalang ya, kasih penghalang buat bodinya. Pakai genteng juga teman-teman, pakai genteng aman teman-teman ya. Jangan pakai yang lain, pakai genteng yang dari tanah. Kita kasih penghalang juga buat yang uap ke atas biar nggak kena bodi juga.
pokoknya harus ekstra hati-hati teman-teman ya, biar enggak kena bodi. Kalau sudah dikira aman, kita langsung las tadi pipa kapiler yang kita hubungkan ke filter ya, ke ujung filter. Sebenarnya kamera ini kurang jelas ya sebenarnya, tapi saya sudah menjelaskan ya teman-teman ya, sudah menjelaskan bahwa ini saya ini nyolder atau ngelas pipa kapiler yang kita taruh di filter, buat fungsinya buat pemvakuman ya, karena mau vakum body ya, mau vakum pakai kompresor body di sini, pakai kompresor yang ada di kulkas ini sendiri teman-teman ya. Jadi begini caranya kalau mau bikin jalur pompa vakum, bikin jalur pemvakuman. Kemudian kita tadi kan mutusin pipa hisap. Kita mutusin pipa hisap, lalu kita flaring ya teman-teman. Kita flaring pakai alat flaring juga. Nah, pipa ini yang saya tunjuk ini menuju ke manifold tester buat pengisian nanti ya, pengisian freon. Kemudian kita ambil pipa hisap yang kita potong tadi di awal, kita ambil ujungnya, kemudian kita flaring teman-teman. Flaringnya pakai flaring yang sudah tersedia di toko teman-teman ya, alat flaring buat membuat shock teman-teman ya. Kita buat shock, dan dia flaringnya teman-teman. Kita flaring sesuai ukuran. Nah, karena pipanya berukuran 3/16 ya, kita flaring pakai lubang di flaringnya ada memang tulisan 3/16 juga, biar pas teman-teman ya. Langsung kita proses memflaring teman-teman, membuat shock. Biar yang pipa yang sama-sama 3/16 tadi biar masuk kalau dibikin shock teman-teman. Setelah di flaring maka terjadilah pembengkakan ya di ujung pipa nanti, dan memang pas ukurannya nanti ke 3/16 juga. Langsung ngesok teman-teman ya. Langsung ngesok, lihat, langsung masukkan teman-teman. Setelah kita flaring, setelah kita bikin shock, kemudian kita tutup dulu ya ujung pipa kapiler tadi yang menuju ke filter yang buat vacuum body. Kita coba cek lagi apakah normal jalurnya. Kita nyalakan listriknya teman-teman ya, colokin ke listrik, apakah tekanannya normal. Normal teman-teman ya, ternyata mesin normal.
teman-teman ya, apabila dari segi pengambilan gambarnya kurang begitu jelas. Kemudian kita potong lagi teman-teman ya, ujung tadi yang kita buntukan ya, yang kita kasih buntu kita potong. Kemudian kita masukin pipa hisap ya, tadi yang kita sudah kasih shock ya, kita bikin shock tadi pakai flaring. Dan selanjutnya siap-siap untuk ngelas lagi teman-teman. Setelah kita masukin, kita las ya. Jangan lupa pakai pengaman lagi teman-teman ya, biar nggak kena bodi kompresor itu sendiri, karena sudah dekat kompresor. Biar nggak kena bodi uapnya itu yang ke atas, biar nggak kena bodi kulkas. Sangat rawan ya kena bodinya itu, soalnya plastik. Kita harus ekstra kasih pengaman ya. Nah, ini menjaga uap yang ke atas, uap api yang ke atas teman-teman, biar nggak kena bodi. Lalu kita las teman-teman ya, kita sambung yang tadi yang sudah kita jatuh, yang sudah kita putus. Sampai betul-betul merah teman-teman ya, sampai betul-betul merah. Baru kita kasih pakan lasnya yang terbuat dari perak itu teman-teman. Kita beli juga ada di toko banyak teman-teman ya, bahannya dari perak. Sampai betul-betul merah teman-teman, baru kita colokin pakannya, las peraknya itu. Kenapa harus betul-betul masak? Supaya nggak ada kebocoran teman-teman ya. Kalau kita nyoldernya mentah, ngelasnya mentah, nanti lama-lama kena panas kena tekanan freon itu kan panas gas itu, nanti lama-lama retak dan bocor kalau nggak begitu matang ngelasnya ya. Jadi harus betul-betul matang. Nah, setelah itu kita baru ambil manifold tester teman-teman ya, ambil manifold tester dulu. Kita siap-siap untuk pemvakuman teman-teman ya. Kita hubungkan dulu manifold tester ke tabung gas freon itu, refrigeran R134 teman-teman ya. Kalau saya pakai yang galon seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa juga beli yang ecer teman-teman ya, yang pakai kaleng. Yang pakai kalengan itu harganya cukup murah ya. Teman-teman bisa beli buat yang masih pemula. Oke. Mohon maaf teman-teman ya, nggak detail gambarnya, tapi sebentar lagi saya kasih tahu gambarnya, gambar manifold testernya teman-teman. Skalanya saya kasih tahu nanti berapa skalanya, PSI-nya berapa. Oke, kita harus kencengkan dulu ya. Nepelnya kita harus kencengkan dulu ini, nepelnya ini, biar nggak bocor. Seujung rambut pun kalau bocor nanti terjadi masalah teman-teman ya. Lalu yang satunya kita hubungkan ke pipa pengisian yang sudah kita las tadi teman-teman, pipa jalur pengisian ya teman-teman ya. Dan juga harus kita kencengkan juga, ini harus kencengkan kuat-kuat ya. Biasanya kita pakai itu, pakai kunci 11, pakai kunci nomor 11 dan tang teman-teman. Ini harus juga kenceng teman-teman, kalau enggak ini bocor terus.
tapi tidak bisa vakum, harus kencang. Nah ini dia teman-teman, ini masih nol ya, masih posisi nol. Posisi nol kita akan vakum. Kita colokin ke listrik dulu ya, ke AC nya ke 220. Dan ini yang dinamakan proses pemvakuman. Kita mulai vakum. Bismillah, kita mulai vakum teman-teman. Nah kita lihat manifold testernya yang tadinya 0 sekarang menuju ke minus 30 PSI. Tuh teman-teman, 0 tadi kan, ini sudah menuju ke minus 30 PSI. Itu minus teman-teman ya, bukan 0 lagi, minus sudah, alias vakum atau vakum ya. Lalu kita tunggu, atau kita kasih dulu, kita kasih metil cairan untuk mengontrol dulu. Ini sebenarnya cairan pembersih sekaligus mengontrol ini. Tuh ada gelembung teman-teman ya, dan gelembung ini harus habis teman-teman. Gelembung ini harus habis, baru itu dinyatakan vakum. Kalau masih ada gelembung, itu belum vakum teman-teman. Dan kalaupun gelembung itu tidak mau habis, tetap saja bergelembung, itu berarti ada kebocoran teman-teman. Ingat ya teman-teman ya, meskipun ini kurang jelas gambarnya, saya kasih tahu, saya kasih penjelasan. Kalau ini masih ada gelembung, ini berarti masih belum vakum atau masih ada kebocoran. Dan ini harus habis gelembungnya, harus tidak bergelembung, harus diem. Itu metil itu yang kita kasih itu harus diem, cairan yang kita kasih itu. Sambil nunggu 30 menit kita sambil rokokan teman-teman, minum kopi atau rokokan sambil menunggu pemvakuman ini teman-teman ya. Kita bisa minum kopi dulu kak, kita bisa rokokan dulu. Jenuh teman-teman ya sebenarnya kalau memperbaiki kulkas itu, prosesnya lama. Pemvakuman aja setengah jam, 30 menit, terus nanti belum proses pengisian, lama juga prosesnya teman-teman, kurang lebih 30 menit juga. Kita harus sabar, ekstra sabar teman-teman. Kita sambil rokokan dulu teman-teman, minum kopi, rokokan. Kita lihat teman-teman, apakah masih bergelembung? Sudah teman-teman ya. Setelah 30 menit, ini sudah di skip teman-teman, sudah saya skip 30 menit. Sudah 30 menit, kita lihat sudah nggak ada gelembung sama sekali, satu pun tidak ada. Baru kita akan proses pembuntuan ya, kita buntukan itu jalur itu. Kita hisapkan itu metil yang tadi buat membersihkan sisa-sisa kotoran di dalam. Metil itu tugasnya membersihkan. Lalu kita cabut. Copnya menuju ke tegangan, kita langsung tutup begini teman-teman. Kita cabut. Nah, kalau kita cabut tegangan itu, kita cabut listriknya itu, stiker listriknya itu, maka otomatis pipa kapiler ini menghisap metil yang kita kasih tadi ya. Cairan metil yang kita kasih tadi itu sudah terhisap teman-teman ya. Kemudian setelah kita tutup pakai tang pembuntu tadi, ini sudah tertutup teman-teman ya. Kemudian kita las ujungnya biar tidak ada kebocoran, kita las. Perhatikan teman-teman ya, kita las di ujungnya ya, sampai kayak mau netes itu, mau meleleh. Peraknya sampai mau meleleh teman-teman. Tuh kayak gitu. Nah, biar positif tidak akan bocor. Kemudian
kita langsung colokin teman-teman ya. Ini sudah mau proses pengisian teman-teman. Kita buka keran yang ada di refrigeran R134 itu sendiri, kita buka pelan-pelan teman-teman ya. Kita buka. Ini ada dua cara teman-teman. Kita langsung buka, sos, tutup. Dapat berapa? Dapat 1 menit, buka lagi, sos, tutup. Ada 2 versi teman-teman ya. Silakan mau pilih yang mana teman-teman. Kalau saya sih memilih ini, memilih buka sedikit ya. Jadi itu naiknya sedikit demi sedikit, biar oli yang ada di dalam kompresor itu sendiri tidak auto kaget dan tidak mercik ke atas, tidak naik teman-teman ya, olinya. Kalau saya pilih pelan-pelan, naik sedikit-sedikit. Kalau teman-teman, proses ini membutuhkan waktu 30 menit, paling sebentar, itu paling cepat proses pengisian ini teman-teman ya. Jadi nanti saya akan skip juga. Nanti saya kasih tahu nanti kalau sudah memenuhi ukuran ya. Ini ukurannya minimal 10 PSI teman-teman. 10 PSI maksimal, tergantung kompresornya sih. Kalau kompresornya masih kuat bisa 20 PSI, tapi saya tidak pernah pakai 20 PSI. Di materinya seperti itu, maksimal 200 PSI, maksimum 200 PSI, 220 PSI. Sorry teman-teman, salah. Maksimum 200 PSI, minimum 10 PSI. Kalau saya pakai 10 PSI terus dari dulu, aman, lebih aman. Karena kasihan kompresornya teman-teman. Kalau kita pakai di bawah 10 PSI, tidak sampai 10 PSI, maka proses pembuatan esnya agak lambat. Perlu teman-teman ketahui ya, kalau di bawah 10 PSI, proses pembuatan esnya itu lebih lambat, cenderung lebih lambat teman-teman. Kalau kita taruh itu ukuran di 10 lebih ke atas 10, di atas 10 PSI, proses pembuatan es itu cenderung lebih cepat. Dan kompresor itu, mesin kompresornya cenderung lebih kerja keras, ekstra ya. Karena apa? Karena dia punya tekanan sudah harus tinggi teman-teman ya, karena sudah PSI nya sudah di atas normalnya 10 teman-teman ya. Kita lihat ini proses teman-teman ya. Saya nggak terlalu banyak skip juga teman-teman, biar teman-teman nggak bilang wah ini terlalu banyak diedit, ini jangan-jangan ini tidak sukses, jangan-jangan ini gimana enggak teman-teman. Ini yang saya skip, proses pengisian ini lama teman-teman ya, nanti saya skip. Kayak tadi lagi waktu pemvakuman itu saya skip karena prosesnya itu 30 menit. Ini juga paling cepat ini 30 menit ini. Ini kalau ndak di skip ini cuman mangkut-mangkut kayak gini, mau lihat ini teman-teman, ndak mungkin kan. Nanti kita skip teman-teman ya. Nanti saya akan perjelas ukurannya di manifold tester sampai berapa, biar teman-teman tahu, biar teman-teman percaya kalau saya pakai 10 PSI. Saya maksimum pakai 12 PSI teman-teman, itu pun itu sudah kelewat, itu berarti sudah 12 PSI saya biarkan. Itu pembuatan esnya lebih cepat, cenderung lebih cepat teman-teman ya, pembuatan esnya kalau di atas 10 PSI. Teman-teman harus tahu juga bahwa proses ini sama kayak orang mau makan.
Kita tidak bisa dengan instan langsung ngisi 10 PSI, jangan teman-teman ya. Kita langsung ngisi cos banyak, jangan teman-teman. Kayak orang makan itu, masa sepiring langsung satu kali makan, satu kali suap, masa enggak kan? Enggak lucu teman-teman ya. Kita harus secara perlahan, secara butuh proses juga, butuh perlahan-lahan, sesuap demi sesuap ya. Ibarat orang makan, sesuap demi sesuap, suap demi suap ya. Sama juga kayak ini juga butuh proses, sedikit demi sedikit, naik terus sampai mencapai tekanan yang kita inginkan, yaitu tekanan 10 PSI. PSI itu teman-teman ya, mungkin teman-teman masih bertanya, PSI itu apa? PSI itu bahasa Inggris, singkatan dari bahasa Inggris itu pressure gauge katanya, pressure gauge apa katanya, kata guru saya itu dulu, kata instruktur saya dulu, saya sudah lupa, saya kurang paham bahasa Inggris teman-teman. Pressure apa katanya gitu. Itu kepanjangan PSI, itu singkatan dari bahasa Inggris, artinya ukuran tekanan itu teman-teman. PSI. Kita rokan dulu teman-teman ya. Sambil proses pengisian, biar teman-teman percaya juga kalau ini butuh waktu lama. Oke, kita cek dulu teman-teman ya. Kita cek dulu tegangannya, tegangannya PSI nya teman-teman, kita cek sudah sampai berapa. Sambil kita amat-amati, kita raba filternya. Filter harus panas ya teman-teman. Filter itu filter yang kita las tadi minimal harus hangat, dan itu biasanya panas, bukan cuma hangat, panas ya teman-teman. Sambil lalu kita cek teman-teman, sambil lalu pengisian kita cek pakai busa itu apakah
bekas yang kita las tadi apakah bocor atau tidak. Kalau bocor itu akan mengeluarkan gelembung teman-teman. Kita tes pakai busa, bisa kita pakai deterjen terus kasih air, kita ambil busanya terus kita cek semua yang sisa las ya, yang kita las tadi, yang kita solder tadi itu kita harus yakinkan, pastikan bahwa itu tidak bocor, tidak ada bocor. Seujung rambut pun harus tidak ada kebocoran teman-teman ya. Kita cek pakai busa teman-teman, bisa dicek satu persatu teman-teman. Sisa las tadi yang di pipa pengisian, yang pipa pengisian satunya ini dia sudah tegangannya teman-teman ya. Tegangannya sudah mencapai PSI nya tekanannya sudah mencapai 12 tadi teman-teman, sudah mencapai 12 PSI. Cepat sekali tadi ngambil gambar yang itu. Kalau sudah mencapai segitu teman-teman, kita langsung putus ya, langsung putusin jalur yang menuju ke ventil isi tadi, pipa pengisian kita putus. Caranya kita harus pakai tang pembuntu dulu ya, kita harus buntukan dulu pakai stang pembuntu memang teman-teman. Tidak tahu apa ini namanya, guru saya dulu bilang stang pembuntu namanya. Pakai stang pembuntu, kemudian kita pakai cutter untuk memotong pipanya ya. Kita potong, kita coba potong. Buat teman-teman ya mungkin juga yang belum subscribe channel kami ya, Sudarwanto 80, silakan subscribe teman-teman ya, gratis kok teman-teman ya, untuk mendukung channel kami juga biar nggak bosan juga saya ngupload video, mengupload konten-konten yang saya dapatkan tiap hari, mungkin pekerjaan apa yang saya dapatkan tiap hari, biar saya nggak bosan juga. Kalau subscribe bertambah, yang nonton bertambah, kan saya jadi nggak bosan teman-teman. Jadi mohon ya di like, komen juga kalau ada keluhan lain, dan jangan lupa subscribe teman-teman. Nah setelah kita potong, baru kita singkirkan dulu ya, kita amankan dulu ya selang manifold dan manifoldnya ya, dan kita singkirkan dulu ya, kita amankan dulu refrigeran ya, gas refrigeran ya, gas pendingin. Kemudian kita proses mau las ya, yang sudah kita putus tadi pipa pengisiannya, kita las ujungnya biar aman juga, dan kita harus memang las ini. Sekali lagi kita harus pakai pengaman, pakai genteng namanya. Nah, karena yang super aman itu pakai genteng, soalnya terbuat dari tanah. Saya pernah pakai asbis, nggak bisa teman-teman ya, retak, pecah, merah asbisnya teman-teman, lalu pecah, nggak bisa, nggak kuat, kurang kuat. Kita harus pakai genteng yang pakai tanah. Kemudian kita las teman-teman ya, ujung yang kita putus tadi, ujungnya pipa pengisian. Sampai betul-betul merah matang.
Kemudian kita kasih perak teman-teman. Kalau sudah dikira sudah pas, sudah tertutup rapi, kita buka dulu ya tang pembuntunya teman-teman. Oke, kita amankan dulu gentengnya. Kemudian jangan lupa kita cek lagi bekas las yang kita las barusan, yang kita solder barusan, kita cek pakai busa lagi teman-teman ya, pakai busa deterjen, takut ada kebocoran. Panas, panas mas bos. Kalau memang sudah dikira aman, tidak ada gelembung di situ, kita langsung buka saja ya. Tang pembuntunya itu buka saja kalau sudah dikira aman. Aman bosku ya, aman ya. Oke, kita buka aja tang pembuntunya teman-teman. Kita masukin dulu teman-teman pipanya ya, biar lebih aman, nggak kena kaki, kena apa, biar nggak kesangkut teman-teman. Kemudian kita tes lagi, kita colokin lagi, kita pastikan bahwa kulkas itu benar-benar normal, dan kita cek ampernya. Kita pastikan ampernya berapa. Sudah 0,3 teman-teman, 0,4 artinya suhu tekanan di dalam sudah rendah, berarti sudah dingin teman-teman ya. Kemudian kita buka, kita kembalikan cover ya, covernya otomatis itu OLP tadi, overload protector. Banyak juga teman-teman keluhan kulkas itu ya, ada kulkas bocor kena tusuk waktu pengambilan es, terus caranya gimana, ada. Nanti dah kalau saya ketemu dengan kendala seperti itu, saya akan bagikan juga. Kendala bocor di bagian kondensor ya, di bagian dinding samping kulkas, karena ada di dalam itu teman-teman. Gimana caranya? Gampang, ada, nanti saya kasih tahu cara mengatasi kebocoran kondensor, ada nanti cara mengatasi kebocoran evaporator, evap atau freezer karena faktor kena congkel waktu pengambilan es, ada, nanti saya kasih tahu juga. Kalau saya pas ada perbaikan seperti itu, nanti saya share juga di sini di channel Sudarwanto 80. Kalau pintu 2, kalau kulkas 2 pintu itu yang di atas dingin, di bawah nggak dingin, terus nggak bisa bikin es lagi, meskipun dingin di atas nggak bisa bikin es,
di bawah nggak dingin, ada nanti penjelasannya juga. Oke, kita kembalikan dulu posisinya teman-teman ya, kembalikan ke posisi semula biar nggak membelakangi kita teman-teman. Kita cek dari depan, kita putar dulu teman-teman. Gimana Mas kulkasnya? Terima kasih banyak Mas Wanto. Kulkas saya sudah normal kembali. Yang dulunya tidak dingin sekarang normal kembali. Terima kasih banyak. Sukses buat Mas Wanto. Sukses buat Mas Wanto. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Masnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita kali ini. Kita sambung lagi di lain waktu, lain kesempatan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.